semua pujian yang akan dibawakan. God.
Iya, hari ini mamanya dipanggil Tuhan. Saya kira sudah dipanggil Tuhan lama, padahal masih ada. Ya, begitu panjang umur. Saya tanya umur 85, ternyata saya ini masih muda. Saya bilang ini 85 tahun saya pikir masih berapa tahun lagi saya pindah ke 85, jadi masih lama, saudara sekalian. Nah, tapi kalau kita bilang masih lama, hari-hari itu berjalan begitu cepat ya. Kita tidak rasa ini tahun ini sudah masuk ke bulan ketiga. Ada baru-baru kita ini baru melewati ya di tahun 21 gitu. Tapi sekarang sudah tahun 22 sudah mau habis lagi. Begitu cepatnya ya dari hari ke hari gitu. Nah, oleh karena itulah saya melihat ya sudah tidak ada tangis seperti orang yang masih muda, masih kecil, yang ditangisi kalau dipanggil Tuhan, ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang sudah waktunya Tuhan, istilahnya itu. Jadi sudah habis mata air kita itu. Tetapi walaupun bagaimana, hati kita ini tetap merasa kehilangan, apalagi kalau tinggal bersama-sama. Dari hari ke hari melihat terus akhirnya dipanggil Tuhan. Jadi ada yang sesuatu yang kehilangan begitu. Nah, kita baca firman Tuhan kan. Mazmur 90 ayat 10. Umur kami 70 tahun dan jika masih ada kekuatan hingga 80 tahun mau didoakan dan semuanya itu artinya hatinya itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita percaya Oma, saya panggil Oma saja karena yang memang semua gabungan omanya kita ya. Oma Mat Ustaz namanya saja saya lihat yang Mat itu dari mana Mat Ustaz ya, saya nggak mengerti juga itu, tapi namanya setahu saya Lotra, Mati Lotra, Albert Lotra ya, Lotranya itu Bapak ya kalian. Jadi itu ya. Jadi melihat keadaan begitu, kita melihat ya menjadi sesuatu yang menjadi contoh bagi kita hidupnya umur panjang. Semua kita ingin umur panjang, saya rasa ya. Tidak ada orang yang mau umur pendek, orang-orang yang mati tetapi matinya di dalam Tuhan ya. Benar kata Allah supaya mereka dapat beristirahat. Capek Oma, orang tua juga begitu dulu saudara sekalian ya. Nah, yang meninggal duluan Mama. Nah, Papa itu nggak kuat ternyata. Ya saya perhatikan laki-laki itu nggak kuat kalau mamanya duluan dipanggil gitu. Ya jadi Papa itu selalu katanya, aku mau ikut Mama aja, aku mau ikut Mama aja. Selalu bilang begitu. Kita bilang kenapa kok selalu habis nggak ada yang ngurus, katanya begitu. Jadi seolah-olah tidak ada Mama itu, Papa itu nggak ada yang ngurus, nggak ada yang memperhatikan. Itulah kelebihan kepada seorang istri ya, sebagai seorang mama ya. Kalau Papa masih ada, Mama sudah ini, rasanya mau sama-sama berada, sekalipun mati juga bersama-sama saudara sekalian. Nah, kita melihat itu, jadi bukan kita bersyukur, bukan berarti kita tidak mengasihi mama kita ya. Tetapi kalau itu menyusahkan ya, mau tidak mau hati kita pasti berbicara itu. Tetapi kita harus menunggu waktunya Tuhan itu, dan Tuhan tahu betul apa yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Dan baru ini Pesta Verona datang, jadi kami sama-sama satu tim kami ini lagi sebentar makan, kemudian pergi berdoa. Mereka, saya nggak ikut, pergi berdoa. Ternyata ya memang itu waktunya mengantar Mama. Saya tadi bilang mengantar Mama itu berarti ya, karena kalau tidak begitu Mama hatinya tidak tenang ya. Tetapi setelah didoakan itu mungkin hatinya menjadi sudah tenang, sehingga Tuhan bilang itu waktunya Tuhan ya.
Jadi bukan kita tidak mengasihi, tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan lakukan untuk keluarga Bapak Afandi ini bersama anak-anak, ya, dengan keadaan yang begini. Dan juga itulah waktu yang terbaik bagi Oma, ya, sudah tidak merasa letih lagi, tetapi saya percaya semua perbuatannya itu menyertai. Apapun yang sudah dilakukan oleh Mama itu pasti lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Ikutilah, teladanilah apa yang baik. Yang tidak baik jangan diikuti. Oh, Mama begini, aku gak suka begini, jangan dilakukan bagi kita yang masih ada, yang melihat keadaan begitu. Memang manusia itu tidak sempurna, tetapi biarlah kita mau meneladani hal-hal yang baik daripada Mama itu. Yang percaya katakan amin. Nah, janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jikalau aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Itulah sesuatu yang kita bisa mengatakan berbahagia bahwa Omar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan di sini, jika aku pergi menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saudara, saya terakhir ini mendengar orang mau dipanggil Tuhan, ya rumahnya sudah selesai, jadi dipanggil, ya. Itu ada istilah yang sesuatu yang saya dengar begitu. Ternyata saya pikir, wah, rumahku ini belum selesai, Tuhan buat, ya. Kalau sudah selesai, pasti Tuhan panggil, ya. Tapi saya bilang, Tuhan, kau panggil aku belum sakit, saya bilang, ya. Kamu sehat-sehat saja, kalau sudah waktunya Tuhan mau panggil, silakan Tuhan memanggil, saya bilang begitu. Nah, jadi kalau rumah kita sudah selesai, maka kita pun dipanggil. Maka itu kita tidak tahu kapan kita dipanggil, ya. Kita melihat keadaan sekarang ini, akhir-akhir ini sangat menakutkan, mencekam sekali, ya. Sampai hal-hal yang kecil-kecil, sampai minyak goreng pun langka sekali, harga-harga pada naik, ya, semua naik. Keadaan hidup ini sepertinya pada akhir zaman terjadi gempa bumi, terjadi banjir bandang di mana-mana, bukan saja di Indonesia, bukan di kota ini saja, tetapi sampai di luar negeri, sepertinya seluruh dunia ini dalam keadaan yang sangat-sangat, kalau kita melihat, ya, ada di dalam Alkitab itu, ya. Kemudian ada perang lagi yang terakhir yang kita dengar, ya, pada pagi itu terjadi perang dunia 3, katanya begitu. Jadi kalau kita pikir, ya, waktu-waktu akhir zaman ini sudah. Oleh karena itulah saudara sekalian, pergunakanlah waktu ini untuk Tuhan. Apapun yang engkau lakukan di dalam kehidupan ini, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi lihat apa yang engkau lakukan itu, sekalipun itu adalah perbuatan-perbuatan dunia, tetapi apakah itu memuliakan nama Tuhan? Kalau tidak usah lakukan. Itu saja pegangan kita, karena kita masih hidup di dalam dunia, ya. Kalau kita diam-diam saja, kita tidak tahu pulang ini terjadi apa, kecelakaan apa, kita nggak tahu. Pada waktu engkau tidur, besok pagi bangun atau tidak, engkau tidak tahu. Oleh karena itulah segala sesuatu yang kau lakukan itu seolah-olah itulah hari yang terakhir bagi saudara untuk melayani Tuhan. Itulah adalah hari yang terakhir untuk Tuhan. Jangan bilang, oh nanti lagi, tidak. Pada hari itu juga engkau katakan, aku melayani yang terbaik untuk Tuhan. Aku tidur hari ini Tuhan. Kalau tidak bangun besok pagi, inilah malam terakhir bagi untuk Tuhan. Semuanya itu saudara sekalian, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
saat-saat ini, dalam 1 detik ini, dalam 2 detik, saudara lihat dulunya orang begini, tiba-tiba jatuh sakit jantung. Itu nggak tahu caranya itu, macam-macam cara yang Tuhan pakai untuk kita. Oh dia itu kan sehat-sehat, tetapi kok tiba-tiba jatuh? Tidak tahu, saudara sekalian. Itu cuma caranya Tuhan untuk memanggil kita. Ya. Nah, oleh karena itulah sebagai penghiburan bagi Oma ini kita bersyukur panjang umur, ya. Dan dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut, ya, bersyukur, terus melakukan yang sesuatu yang hanya untuk Tuhan. Dan apa yang kita lakukan hari ini untuk keluarga ini, khususnya 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, saudara-saudaraku, aku ingin supaya kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal. Jadi kita sudah tahu ya apa yang tentang orang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi jangan berduka cita berkepanjangan. Memang bersedih tentu, kita kehilangan orang yang kita kasihi, mama kita yang sudah merawat kita, sudah melahirkan kita menjadi besar, menjadi orang yang berhasil, menjadi sarjana mungkin. Kita harus bersyukur punya mama, ya. Tetapi jangan berduka cita berkepanjangan hidup ini, karena mama sudah bersama dengan Tuhan, sudah capek di dalam dunia kita, lebih banyak masalah, capek dan tidak cukup, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi berkat bagi kita malam hari ini, agar supaya kita boleh dikuatkan semua pada malam hari ini. Ya, waktunya kita tidak tahu, tetapi apa yang kita lakukan dalam dunia ini dan keadaan yang sudah kita lihat, keadaan yang sudah hampir-hampir kelihatan kedatangan Tuhan, kita tidak tahu kapan, tetapi lakukanlah segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa.